hadirin sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi sesi ketiga ini. Jadi khilafah Bani Umayyah atau khilafah Umayyah. Jadi baninya namanya Bani Umayyah, khilafahnya khilafah Umayyah. Ini dalam bahasa Arab ya-nya ya nasab ya. Ya nasab. Ini bermula pada tahun 41. Pada tahun berapa? 41, yaitu dalam peristiwa apa? Amul Jamaah. Dan berakhir pada tahun 91. Berakhir 91 tahun kemudian, pada tahun 132. Nah, berakhir tahun 132 Hijriah. Dan masa-masanya ini bisa dibagi jadi beberapa periode. Periode pertama, periode mulai dari zaman Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, karena ayah beliau masuk Islam ya, radhiyallahu anhuma, sampai kemudian penghujung masa Yazid. Setelah itu masa Abdullah bin Zubair, mulai dari tahun 64 sampai kemudian 9 tahun setelahnya, tahun 73. Kemudian masa kuat Bani Umayyah, itu mulai masa Abdul Malik bin Marwan sampai masanya Umar bin Abdul Aziz. Masa kuat sampai masa Umar bin Abdul Aziz, ini masa kuat. Kemudian mulai masuk berikutnya masa lemah. Masa lemah dimulai dari khalifah setelah Umar sampai khalifah terakhir, yaitu Marwan. Khalifah terakhir namanya Marwan di tahun 132. Ini tolong gambaran ini harus terbayang di benak kita. Jadi ada pembagiannya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Saya ulangi lagi ya. Jadi pada tahun 41 berdiri Khilafah Umayyah. Dan ini bisa kita sebut periode pendirian. Mulai dari zaman Muawiyah tahun 41 sampai tahun ke 64. Tahun ke 64, yaitu tahun 64 ada apa di situ? Abdullah bin Zubair mendeklarasikan diri sebagai khalifah, menggantikan Yazid. Kemudian Abdullah bin Zubair menjabat hanya selama 9 tahun. Berarti tahun berapa? 73 berakhir. Di 73 ini berarti antara 64 sampai 73 kita sebut masa terputusnya kekuasaan Khilafah Umayyah. Terputus. Meskipun Bani Umayyah masih punya pemimpin sendiri, tapi tidak memimpin kaum muslimin. Antara 64 sampai 73. Lah terus dari 73 sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz ini menjabat tahun 99. Ini gampang diingat ya. Tahun berapa Umar bin Abdul Aziz menjabat? 99 Hijriah. Hanya 2 tahun berarti sampai tahun 1101 sampai tahun 101 Hijriah saja. Nah, itu masa kuat dari tahun 73 sampai 101, masa kuat Khilafah Umayyah, masa jayanya. Karena mencapai wilayah terluas tadi itu saya bilang, dari Spanyol sampai perbatasan sampai Cina, sebagian Cina, kemudian di utaranya dari Azerbaijan sampai ke tengah-tengah Afrika, sampai ke bagian tengah Afrika. Demikian. Kita kembali ke Umar bin Abdul Aziz. Dimana tadi saya sebelum kita istirahat menyinggung bahwasanya Umar bin Abdul Aziz bahkan terhadap pemberontak atau calon pemberontak ya. Kelompok Kho kan sukanya memberontak. Dan kepada kelompok-kelompok menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah lainnya, ini menggunakan pendekatan persuasif ya. Didatangi. Benar-benar datang dia, ketemu langsung tokohnya.
Dan izinkan saya menceritakan tentang perbincangan antara mereka, di mana orang Kha ini namanya Bustom. Bustom mengatakan, wahai Umar bin Abdul Aziz, engkau orang yang baik, tetapi mengapa engkau tidak melaknat khalifah-khalifah sebelum engkau dan tidak berlepas diri dari mereka? Ngerti apa yang diinginkan kelompok Kha ini? Jadi kan kamu ini adil nih, kelompok Kha sama orang adil mah baik. Tapi kan sebelum kamu gak bener tuh, kenapa kamu malah tidak melaknat mereka? Ini terkait tadi hukum laknatnya. Dan tidak berlepas diri dari mereka. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, iya, benar yang kamu bilang bahwasanya perbuatan mereka keliru. Dan saya tahu bahwasanya kalian menginginkan kebaikan. Kalian ini bukan mencari kekuasaan, tetapi kalian menghendaki perbaikan, tetapi kalian caranya salah. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Dan ini fakta memang atau sejumlah kelompok Kha ini menginginkan kebaikan. Tetapi tentu saja cara itu juga harus diperhatikan. Betapa banyak orang yang tujuannya benar, tapi caranya tidak benar. Anda lulus kuliah benar nggak tuh tujuan? Benar ya, tujuan lulus kuliah kan benar tujuannya. Tapi kalau caranya dengan kemudian memplagiat skripsi orang, kemudian menyontek saat UAS, tentu ini cara Anda salah. Tetapi Anda tetap tujuannya benar, tapi caranya salah. Tapi Anda patut disalahkan. Itulah kelompok Kha dan beberapa kelompok semisalnya. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, adapun perbuatan mereka, pemimpin-pemimpin sebelum saya, benar, mereka keliru. Mereka zalim, mereka gini. Seperti yang kalian katakan. Tapi apakah dalam Islam melaknat pelaku dosa itu wajib? Apakah pun kalau misalnya mereka boleh dilaknat, lantas saya harus melaknat? Dan kalau saya tidak melaknat, lantas saya dosa? Terdiam orang ini. Iya. Apa terhadap orang jahat harus kita bully? Kan enggak. Kalaupun memang boleh, apa kemudian kita salah kalau kita diam, tidak membuli? Kurang lebih seperti itu gambarannya hari ini. Tapi mengaku itu salah, mengingkarinya, ya benar. Oke, orang ini terdiam. Umar kemudian bertanya lagi, kalian sendiri, kamu dan kawan-kawan, apakah pernah melaknat Fir'aun? Belum. Bagaimana mungkin kalian diam tidak melaknat orang yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan keburukan-keburukannya jelas dalam Al-Qur'an, mengaku Tuhan dan seterusnya. Sementara kalian menegur saya, menyalahkan saya hanya karena saya belum melaknat atau tidak melaknat khalifah-khalifah sebelum saya. Siapa yang lebih parah? Fir'aun apa mereka? Diam lagi. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, mereka masih muslim kan? Kemudian kata kelompok Kha ini, enggak, mereka telah keluar dari Islam. Loh, mengapa demikian? Kata Umar bin Abdul Aziz, bukankah mereka sholat, mereka bersyahadat, dijelaskan gini. Oh enggak, Allah ini mengutus tidak hanya dengan tauhid tapi juga menaati perintah-perintahnya. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, kemudian menjelaskan cukup panjang ya, menjelaskan perbedaan antara orang yang tingkat kesalahannya hanya taraf dosa, maksiat, kezoliman, dosa besar, dengan orang yang kesalahannya sampai taraf kemusyrikan, taraf sudah keluar dari tauhid. Tentu tidak sama, panjang. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini menyebutkan tentang perbuatan keliru khalifah-khalifah sebelumnya yang telah dia perbaiki. Kelompok Kha, saya sudah memperbaiki kok kekeliruan-kekeliruan khalifah sebelum saya. Kata mereka, belum cukup. Kamu tidak cukup hanya memperbaiki kesalahan mereka, tapi harus juga melaknat mereka, harus berlepas diri dari mereka. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini bertanya, kalian tahu Abu Bakar juga melakukan tindakan-tindakan yang menurut Umar salah. Bukankah saat Abu Bakar melawan orang-orang yang
murtad, orang-orang yang menolak zakat, Abu Bakar kemudian menawan istri-istri dan anak mereka. Iya. Bukankah kalian tahu bahwasanya Umar setelah menjabat setelah Abu Bakar langsung membebaskan tawanan-tawanan tersebut? Iya. Lantas mengapa kalian tidak menyalahkan Umar? Kenapa tidak melaknat Abu Bakar? Padahal Umar menganggap yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah keliru. Termasuk juga yang kita sebutkan di kemarin, bahwasanya Abu Bakar kebijakannya apa? Memberikan kartu tunjangan ya, atau kita istilahkan kartu sehat pintar soleh. Karena sehat dan pintar saja belum cukup, juga harus apa? Harus soleh, kartu sehat pintar soleh. Ini disamaratakan antara yang masuk Islam duluan, muhajirin, ansor, orang baru masuk Islam kemarin, sama semua dapat jatahnya, nominalnya sama. Adapun Umar maka menganggap itu adalah bentuk ketidakadilan. Umar membedakan, makanya Umar supaya memudahkan langkahnya, Umar ngapain? Membuat diwan kan, supaya melihat ini orang masuk Islam dari kapan, ngapain aja dia, sehingga kemudian besaran orang muhajirin tunjangannya beda dengan besaran yang diterima orang yang baru masuk Islam. Tapi Umar tidak melaknat Abu Bakar tuh. Diam mereka. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya lagi, kalian ingat yang dilakukan oleh kakek-kakek moyang kalian di zaman Ali bin Abi Thalib? Karena ini kelompok Kho sudah berawal dari zaman dulu kan ya nggak? Kelompok Kho udah lama nih. Umar membawa mereka mengingat memori setengah abad lalu. Karena ini diskusi kan berarti tahun 100 ya kurang lebih. Dan peristiwa gonjang-ganjing Ali bin Abi Thalib dan Kho tadi, maaf saya takut keceplosannya. Kho tadi ini terjadi pada tahun 30-an kan, menjelang 40. Dibawa lagi ke 60 tahun sebelumnya. Kalian tahu bahwasanya kelompok Kho saja beda kebijakannya. Kho yang di Kufah, mereka berontak tapi tidak membunuh dan tidak menjarah. Sementara Kho dari Basrah membunuh dan menjarah, membunuh Abdullah bin Khabbab, istrinya lagi hamil dibunuh kan gitu ya. Hartanya orang-orang diambil. Kemudian Ali bin Abi Thalib melawan mereka semua. Tetapi Kho yang di Basrah tidak kemudian melaknat Kho yang di Kufah. Dia diam lagi. Yang kemudian pada akhirnya Umar bin Aziz kemudian berhasil membuat taubat sejumlah besar orang-orang Kho dari keyakinan mereka yang keliru. Ini pelajaran besar buat kita bahwasanya lagi-lagi diskusi memang harus dihidupkan. Tidak cukup kita hanya kemudian menyebutkan kesalahan mereka, menyalah-nyalahkan, tetapi lupa bahwasanya kalau ingin perbaikan maka ada cara yang lebih ideal, ada cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara diskusi. Tes. Maaf ya, jatuh. Demikian. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz ini ilmu berkembang. Dan memang dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan kalau kita ingin ilmu berkembang maka negara harus kondusif. Kalau ingin ilmu pengetahuan berkembang maka negara harus kondusif. Karena kalau negaranya saja sibuk, ya tidak kondusif, maka orang tidak akan punya waktu memikirkan bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ini pelajaran buat kita. Kita ini kan ya diharapkanlah mengembangkan ilmu pengetahuan ya, UI dan sekitarnya kan gitu. Kalau seandainya kita sendiri sibuk ya dengan hal-hal yang bukan ilmu pengetahuan, maka siapa yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut? Ya bolehlah Anda peduli dengan isu-isu tertentu, tetapi kalau itu menghabiskan waktu Anda, maka tidak tercapai apa yang diinginkan dari penyelenggaraan pendidikan itu. Ini evaluasi buat kita semua ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, semua sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ulama sibuk dengan keulamaannya, pejabat dengan semua sibuk. Sehingga kemudian dan kerjasama, semua saling menasihati amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kemudian sangat indah di zaman Umar ini muncullah pusat-pusat mercusuar ilmu pengetahuan. Seperti misalnya di Madinah, ini murid-muridnya Abdullah bin Umar dan Ubay bin Ka'ab ini memenuhi Masjid Nabawi dengan halaqah ilmu. Anda kalau umroh main ke Masjid Nabawi kan Anda menyaksikan setelah sholat, terutama sholat maghrib dan sholat asar, ada majelis-majelis di pojok-pojokan tiang, ya enggak? Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz, masjid-masjid penuh dengan hal seperti itu.
semakin marak ilmu pengetahuan. Itu murid-murid Ibnu Umar dan Ubay bin Ka'ab. Di Mekah berkembang hal yang sama, murid-muridnya Ibnu Abbas. Di Kufah muncul murid-muridnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz lah Abu Hanifah mulai mengeluarkan ijtihad. Karena Abu Hanifah lahir pada tahun 80. Umar bin Abdul Aziz menjabat pada tahun 99. Jadi di zaman itu mulai Abu Hanifah ini terlihat kecemerlangannya di madrasah Kufah. Di Basrah murid-muridnya Anas bin Malik. Di Syam muncul murid-muridnya Abu Darda. Di Yaman murid-muridnya Mu'adz bin Jabal. Di Mesir murid-muridnya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Terus termasuk kemudian di Afrika Utara dan di Spanyol. Masing-masing kemudian memunculkan tokoh-tokoh ulamanya. Dan ilmu yang paling berkembang saat itu ya adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Ilmu fikih saat itu berkembang tetapi masih masuk dalam pembahasan fatwa saja. Belum menjadi cabang ilmu yang terpisah sendiri dengan metodenya yang jelas, belum. Hanya fatwa-fatwa. Karenanya belum ada buku fikih saat itu. Fikih pun sifatnya masih fatwa, ditulis pribadi, fatwa fulan berfatwa demikian, fulan berfatwa demikian. Tafsir juga sama. Tafsir Ibnu Abbas menafsirkan demikian, Mas'ud menafsirkan demikian, Qatadah semua tulis. Hadis juga sama hadis. Sehingga kemudian Umar bin Abdul Aziz melihat fenomena ini khawatir. Kalau nanti orang-orang hebat ini kemudian meninggal, lantas ilmu akan hilang. Umar bin Abdul Aziz teringat hadis Nabi SAW yang dulu pernah beliau pelajari dari guru-guru beliau waktu beliau masih sama sibuk dengan keilmuan. Sekarang beliau sibuk dengan ngurus pemerintah. Ya. Dulu sibuknya dengan apa? Jadi Anda jangan pernah menyalahkan ya kalau ada ulama, dulunya ulama, sekarang sibuk memerintah. Itu bukan sebuah hal yang salah banget, enggak. Selama memerintahnya dengan keilmuan keulamaannya itu, karena hal tersebut juga dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh besar dahulu. Bukankah Abu Bakar, Umar dahulunya ulama? Bukankah Ali pun ulama dahulunya? Tapi begitu sudah dipercaya jadi khalifah, ya sudah, tugasnya adalah khalifah. Walaupun kadang-kadang masih memberikan fatwa. Pun demikian Umar bin Abdul Aziz, ulama, mujtahid bahkan. Tapi demikian, begitu sudah sibuk demikian, akhirnya untuk tugas ini, karena teringat hadis Nabi SAW, Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'u min qulubil ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Sungguh Allah tidaklah mengangkat ilmu pengetahuan ini dengan mencabutnya dari dada-dada manusia, tetapi mencabutnya dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, dalam riwayat lain hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika tidak tersisa orang alim lagi, tidak tersisa ulama lagi. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia pun kemudian mengangkat orang yang bukan ulama, orang yang mohon maaf bodoh, tidak berilmu, menjadi pemimpin-pemimpin, teladan-teladan dan rujukan mereka. Fasu'ilu, maka orang-orang yang tidak berilmu ini ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka tersesat dan menyesatkan masyarakat. Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Abdul ingat hadis ini, maka beliau menuliskan surat kepada ulama besar saat itu, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Az-Zuhri adalah ulama besar, Amirul Mukminin fil Hadis julukannya. Jadi ada Amirul Mukminin negara, ada Amirul Mukminin fil Hadis. Di zaman itu Amirul Mukminin fil Hadis adalah Az-Zuhri. Az-Zuhri. Nama yang hampir selalu memenuhi buku-buku hadis, hampir selalu ada ya, Az-Zuhri. Berisi surat tersebut perintah pada Az-Zuhri memberikan SK bahwasanya tolong Az-Zuhri kamu bukukan hadis. Bukukan apa? Hadis, supaya tulis hadis. Dan ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, di mana Abu Bakar menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran
Dan Utsman menugaskan orang yang sama untuk menulis mushaf demi terjaganya Al-Quran. Adapun Umar bin Abdul Aziz melihat hadis juga perlu diperlakukan seperti itu, yakni perlu dikodifikasi dan seterusnya. Walaupun sudah ada penulisannya secara pribadi dan sudah dihafalkan dan bersanad dan sudah banyak majelis hadis, sudah ditulis sebelumnya, tapi belum dibukukan secara rapi. Maka Az-Zuhri menerima tugas tersebut, kemudian melakukannya, dan surat tersebut dioper juga, ditembuskan juga ke ulama-ulama hadis di kota-kota lain. Sehingga kemudian di zaman itu ya mulailah penulisan hadis. Dan itu terjadi bukan 200 tahun setelah Nabi wafat. Tapi tahun berapa nih Umar bin Abdul Aziz? 100. Ya, beliau menjabat 99 sampai 101. Itu angka 200 dari mana ya? Nggak ngerti. Setelah Nabi wafat lagi. Nabi wafat tahun berapa? Tahun 11. Kan kalau 200-nya berarti tahun 211. Itu ngebulutinnya dari mana dapat tiba-tiba 200? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Itu pasti dari orientalis yang memang ingin membuat kita ragu terhadap orisinalitas hadis. Pasti itu. Demikian. Jadi tidak 200 tahun ya. Pasti. Ditulis lagi, baru ada lagi bilangnya baru ada. Apa Nabi nggak bersabda dulu ya? Apa sahabat nggak ngafalin? Ini mudah-mudahan kita dilindungi dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini ya. Dan tentu caranya ada dengan kita sendiri memperbanyak ngaji, sehingga kalau ada yang seperti itu kita tahu ya ini orang nggak tahu dia yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau kita nggak tahu, kita kosong, kita menerima hal tersebut tentu saja dengan senang hati. Oh iya nih fakta baru nih, tahukah kalian? Karena kita kosong, tidak tahu sebenarnya. Dan menyedihkannya, jangan-jangan kita termasuk orang seperti itu. Karena itulah kemudian karena banyak pembaharuan di zaman Umar bin Abdul Aziz, dikenallah zaman beliau sebagai zaman pembaharuan, dan Umarnya sebagai mujaddid abad yang pertama. Sebagai apa? Mujaddid abad yang pertama. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanah man yujaddidu lahum dinahum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di setiap 100 tahun seseorang yang memperbaharui agama. Memperbaharui maksudnya mengembalikan kepada kejayaannya, kepada kesempurnaannya lagi. Merefresh lagi, bukan membuat baru ya. Merefresh lagi. Dan di abad pertama dialah Umar bin Abdul Aziz, di abad kedua dialah Al-Imam Asy-Syafi'i, abad ketiga Al-Imam Ahmad, terus sampai abad ini. Kita masih menunggu di abad sekarang siapa mujaddidnya, abad yang enggak 15 ya, 15 ya, siapa mujaddidnya? Masih belum. 14 sudah ada beberapa nama digadang-gadang sebagai mujaddid abad 14. Tapi 15 ini kita masih menunggu siapa mujaddid tersebut. Umar bin Abdul Aziz wafat diracun oleh sebagian keluarga. Wafatnya diracun pada tahun 101. Meninggal dunia, semoga Allah merahmati beliau dan kemudian ya memberikan kepada umat Islam Umar bin Abdul Aziz yang baru. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Umar bin Abdul Aziz ini sayangnya ada sebagian pihak yang kemudian tergoda setelah melihat kemakmuran zaman Umar. Mereka tergoda untuk kemudian berharap setelah Umar ini jangan kembali kekuasaan tersebut ke orang-orang dari keluarganya yang memang selama ini nggak benar. Karena kan semua tahu, rakyat semua tahu setelah Umar bin Abdul Aziz sudah ada nama. Siapa dia? Hisham. Dan mereka khawatir jangan-jangan Hisham ini akan membangkitkan lagi ya hal-hal kelam yang sempat terjadi sebelum rezimnya Umar. Hanya mereka kemudian membuat gerakan yang bisa kita sebut gerakan separatis untuk kemudian merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Dan gerakan ini disebut sebagai gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah ini dimulai secara serius dari mulai tahun 100. Dan ini bukti bahwasanya semua yang direncanakan dengan rapi dan matang dan sabar ini berhasil. Karenanya 32 tahun setelah perencanaan busuk ini berhasil mereka 32 tahun setelahnya. Baik. Selanjutnya khalifah berikutnya adalah setelah Umar adalah Hisham. Tetapi sayangnya tadinya Hisham ini
mau menjadi khalifah, tapi diselak secara jahat oleh Yazid bin Abdul Malik. Jadi padahal suratnya sudah Hisham ya, tapi karena desakan dan seterusnya, akhirnya Yazid dulu, kemudian baru Hisham. Memang unik ya, tapi demikian adanya. Adapun siapa yang meracuni Umar bin Abdul Aziz, maka orangnya tidak diketahui, tetapi intinya tidak jauh-jauh dari lingkaran mereka-mereka yang kecewa, barisan kecewa. Yazid bin Abdul Malik adalah putranya Abdul Malik bin Marwan. Kita ingat Abdul Malik bin Marwan, anak-anaknya hidup dalam kemewahan, sehingga Yazid ini manja dan tidak kemudian menghargai kekuasaan dan tidak menghargai amanah dan tidak memiliki nilai semangat juang yang berarti untuk kemudian menjadi seorang khalifah dari wilayah yang sangat luas. Hal yang berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz, dia hidup dengan perjuangan untuk ilmu, kemudian menjabat sebagai gubernur Madinah, gubernur Hijaz. Sehingga Yazid ini tidak lain dan tidak bukan adalah potret seorang khalifah yang kurang diharapkan, tetapi dia tetap ditaati, tapi kurang diharapkan. Jadi Anda ketika bicara kekhalifahan, ini memang seperti yang dikatakan sebagian orang. Ada pengemudi hebat, ya siapa misalnya pengemudi hebat? Schumacher ya, siapa sih sekarang bukan Schumacher lagi kan? Alonso, Fernando Alonso. Ini dia suruh balapan tapi tukeran sama tukang bajai. Jadi ada tukang bajai. Metro Mini. Ya Metro Mini jago. Metro Mini kok bajai jago, bajai. Jago Metro Mini tuh, ngebut dia. Sama tukang bajai. Tapi tukeran, tukang bajainya naik Ferrari. Ferrari apa sih Alonso? Itulah mobil balap lah F1. Si Alonso-nya naik bajai. Menurut Anda kira-kira kalau suruh tebak-tebakan siapa yang akan menang? Bingung. Ya setidaknya si bajai sulit mengalahkan si F1. Ya, karena tukang bajai yang dia selama dia bener naiknya ya, dia walaupun nggak bisa memaksimalkan power dari F1 ini, dari jet daratnya ini, tapi dia setidaknya jauh lebih ngebut daripada bajai meskipun sudah full kecepatannya oleh si Alonso. Udah ngebut Alonso, udah gitu ya. Bingung dia kok nggak kekejar-kejar juga, padahal si tukang bajainya pelan-pelan aja, nyantai, gitu ya. Nengok-nengok ke belakang, kan tukang bajai kan nengok ke spion kan gitu, nengok ke belakang ada nggak, berhenti dulu gitu kan, nyari penumpang. Tetap mental gitu kan dia, tetap aja kalah. Dan itu seperti yang dikatakan sebagai ulama, bahwasanya sistem jika baik, maka meskipun ada oknum-oknum tidak baik yang menjabat di sistem tersebut, tetap saja jauh lebih baik daripada ada orang-orang baik tetapi sistemnya buruk. Ini yang katakan sebagai ulama. Karenanya kemudian tetap kenapa kita menghargai kekhalifahan, yang menganggap sebagai bentuk kenegaraan, meskipun tetap saja ada saja satu, dua atau beberapa orang yang menjabat di pucuk tertinggi tersebut, itu jauh dari kata ideal. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka sekalipun jahat, tetap saja negara berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun mereka secara pribadi buruk, tapi keburukan tersebut untuk pribadinya saja. Dia mungkin tadi minum khamr, tapi ya minum khamr kan dia tidak melegalkan khamr, karena berdasarkan hukum kekhalifahan khamr haram. Khalifahnya minum khamr, tapi yang rakyatnya nggak boleh. Maka keburukannya untuk siapa? Untuk si khalifahnya saja. Tetap saja rakyat tidak ada khamr bebas beredar. Hal yang terjadi sebaliknya adalah meskipun pemimpinnya tidak meminum minuman tersebut, tidak melakukan perbuatan buruk tersebut, tapi kalau dilegalkan, maka keburukannya jauh lebih besar. Ini harap kita paham ini. Dan saja semangat yang saya harapkan bukan semangat mencaci, semangat membuli, tapi semangat kemudian mari kita sama-sama menunjukkan yang terbaik dari usaha kita, kemudian melakukan perbaikan demi menunjukkan cinta kita kepada bangsa kita. Ini penting. Yazid karena hidup mewah, bahkan Yazid lebih sibuk mengurusi dua istrinya. Lebih sibuk mengurusi apa? Dua istrinya daripada mengurusi pemerintahan. Bahkan Yazid ini sangat singkat masa pemerintahannya, hanya 4 tahun saja. Bahkan tidak layak disebut pemerintahan gitu ya. Ya masa jabatan lah. Masa jabatan.
bahkan meninggalnya karena duka yang mendalam terhadap meninggalnya salah satu istri kecintaannya. Ya. Ini dalam riwayat seperti itu. Tapi penulis kemudian mencurigai kalau terlalu berlebihan seperti ini, jangan-jangan ya ini agak ada unsur hiperbolisnya. Tapi intinya Yazid ini kalau dibandingkan Umar bin Abdul Aziz jauh lah, dibandingkan Umar jauh banget jauh. Dan kita bisa lihat semakin kesini akhirnya yang menjabat sebagai khalifah adalah anak-anak muda. Misalnya Umar bin Abdul Aziz nih ya, dia menjabat 61, lahir 61, menjabat 99, umurnya berapa tuh? 38 ya, 38. Setelahnya jauh lebih muda lagi. Dan inilah yang Nabi SAW sampaikan dalam doa, dan juga para sahabat berdoa demikian, aku berlindung dari kepemimpinan Sibyan. Allahumma inni a'udzubika min imratis Sibyan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kepemimpinan anak-anak yang masih ingusan. Ini sama sekali tidak merendahkan kemudian para pemimpin muda yang leader, tetapi tentu masing-masing posisi butuh kualifikasi tersendiri. Tidak selamanya dia hebat di satu posisi, kemudian langsung dikasih posisi yang jauh lebih tinggi, sementara belum ada tahapan-tahapan yang dia lewati. Ini pelajaran juga penting. Ya mungkin dia calon lah, tetapi harus dibina dulu, dikasih tes dulu, dikasih amanah-amanah yang lain dulu, kemudian sampai teruji dan matang baru kemudian siap mendapat amanah yang jauh lebih tinggi. Di zaman beliau ini pemberontakan kembali terjadi dari kalangan Kho. Lagi-lagi Kho ini kalau kecewa langsung berontak. Ya. Berhasil mereka menang bahkan beberapa kali menang. Kemudian akhirnya wafat. Hisham menjabat setelahnya. Dan Hisham ini sedikit lebih baik. Bahkan Hisham terkenal lebih mirip Umar bin Abdul Aziz dibandingkan khalifah sebelumnya. Hisham ini lebih suka perdamaian terhadap orang-orang intern, tetapi beliau juga tetap sigap mengirim pasukan jihad ofensif, bahkan sampai ke Perancis, sampai ke negara-negara yang dikuasai Romawi. Dan ini pertempuran yang di Perancis ini terkenal dengan pertempuran Bilad Syuhada, halaman 208. Bilad Syuhada. Ini episode sendiri yang sebenarnya lebih layak dijadikan satu sesi atau mungkin satu muhadharah. Ya, Bilad Syuhada, di mana Abdurrahman Al-Ghafiqi, panglimanya Hisham yang ada di Andalusia, ditugaskan untuk melakukan misi dakwah dan jihad ke Perancis, yakni semakin ke utara. Sebab selatan Perancis sudah dikuasai. Dan Perancis saat itu pemimpinnya adalah Charlemagne. Saya nggak tahu gimana cara bacanya. Belum belajar pronunciation-nya orang Perancis. Tapi teman saya Perancis memang aneh sih. Saya punya beberapa orang teman Perancis, tapi ngomong sama mereka kalau bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi kalau dengar mereka ngomong sama sesamanya bahasa Perancis, memang benar-benar susah ngikutinnya. Kembali ke sini, kemudian terjadi peristiwa besar di Poitiers. Dikenal dengan tadi Bilad Syuhada. Ini terjadi tahun 114. Terjadi tahun berapa? 114. Sayangnya di sini kemudian kaum muslimin gagal menyempurnakan kemenangan, sehingga lagi-lagi Perancis belum berhasil dikuasai sepenuhnya. Di zaman ini juga ada pemberontakan yang dipimpin oleh Imam Zaid. Zaid adalah imamnya kelompok Shin. Bahkan salah satu kelompok Shin ini kemudian karena fanatik dengan Imam Zaid, kemudian membentuk sekte sendiri, sekte Z. Ya, sekte dengan namanya lah. Z itu namanya. Yang sekarang menghuni Yaman. Memang sekte ini atau kelompok ini, meskipun Shin parah ya, bahkan sebagian besar Shin itu dikategorikan ulama di luar Islam, bukan hanya di luar Aswaja, karena mereka luar biasa penyimpangannya. Tapi untuk kelompok Shin yang Z, mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mereka menghargai Al-Quran dan hadis yang kita pakai, sehingga kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memperhitungkan pendapat fikih mereka sebagai pembanding saja, bukan sebagai rujukan utama, tapi tetap disebutkan. Anda kalau baca buku-buku fikih belakangan, Anda dapati nama-nama ulama-ulama
Z atau yang mantan Z disebut ya. Yang mantan Z misalnya Imam Asy-Syaukani, dia mantan Z tuh disebut ya. Kemudian kelompok yang seperti Z juga kelompok Hadawiyah ya disebut juga. Hadawiyah nggak terkenal di sini jadi nggak masalah, aman. Hadawiyah ya disebut seperti Imam Son'ani. Jadi Imam Asy-Syaukani dan Imam As-Son'ani ini berasal dari mereka soft terhadap Aswaja, bahkan relatif sebagian ulama Aswaja masih menganggap mereka dekat, tapi tetap bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kenapa kelompok Shin yang ekstrim disebut dengan R? Ya, karena mereka menolak kepemimpinan Zaid. Karena menolak apa si Zaid ini? Enggak, kita enggak mau. Dan menolak dalam bahasa Arab ini, bahasa Arabnya apa? Rafadho. Bahasa Arabnya apa? Rafadho, sehingga kemudian orang-orang disebut dengan kelompok R. Kelompok R. Dan ini ekstrim, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, menganggap Jibril salah kirim wahyu, harusnya ke Ali bin Abi Thalib tetapi malah ke Nabi Muhammad, dan seperti itu. Tetapi kemudian sejarah membuktikan yang memang demikian perkembangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan barisan-barisan kaum muslimin dan menjadikan mereka bijak terhadap apa yang terjadi di tengah atau di luar mereka. Selanjutnya, gerakan separatis Abbasiyah semakin dahsyat. Gerakan separatis Abbasiyah semakin dahsyat, semakin mengintai kelemahan Bani Umayyah. Tapi tokoh sentral gerakan Abbasiyah ini wafat pada tahun 124. Langsung digantikan anaknya, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dan pada masa ini juga langsung ada panglima perang mereka, namanya Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani ini panglima perangnya gerakan Abbasiyah, yang semakin kemudian menguatkan posisi gerakan ini, mengancam khilafah Umayyah. Hisham wafat setelah memimpin 20 tahun. Sayangnya kalau di total kepemimpinannya ini cukup lemah dan mengalami kemerosotan. Bahkan beberapa daerah kemudian mulai melemah pengaruh Umayyah di situ. Setelah itu digantikan Hisham oleh putra beliau namanya Walid bin Yazid. Bukan putra ya. Sepupu. Keponakan ya, karena Hisham bin Abdul Malik ya, saudara Yazid ya, keponakan. Dia jadi khalifah dengan wasiat dari pamannya. Tapi sayang, ya itulah, Anda baca sendiri di buku ya. Ininya banyak perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang khalifah. Bahkan dia dijengkeli oleh orang-orang, dijengkeli oleh para masyarakat. Meskipun ditaati, tapi ya tetap saja kritik tetap dilangsungkan, dinasihati dan seterusnya. Jadi tidak berarti kita taat, kita tidak melakukan tindakan yang mengancam pemerintahan, tidak berarti kita harus cinta sepenuh hati. Ini salah ya, jadi jangan ada anggapan seperti itu. Anda tidak melawan berarti Anda cinta. Enggak. Kita tidak suka, kita benci. Kita mengingkari, bahkan kita kemudian menasihati. Kalau kemungkarannya terang-terangan, kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengapa terang-terangan. Dengan cara yang bijak, seperti dilakukan oleh para salafus saleh. Kalau sembunyi-sembunyi, dilakukan secara sembunyi-sembunyi pengingkarannya. Tetapi tidak berarti tidak melawan itu sama dengan cinta, atau bahkan setuju mendukung semua kejahatan. Tidak. Ini kadang ada dua sisi ekstrim memang ya. Ada yang kemudian melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dengan memberontak, mengancam kemudian kedamaian, keutuhan, padahal itu belum waktunya atau bahkan tidak boleh. Di saat yang sama ada sisi ekstrim lain yang kemudian setuju semuanya. Salah tetap dianggap benar, seolah-olah seperti nabi. Ya. Ini dua sisi ekstrim yang seharusnya kita tidak tergolong satu dari keduanya. Ahlussunnah wal Jamaah ini umat yang pertengahan. Mereka taat sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memperhatikan maslahat madharat, menjaga keamanan, kedamaian, keutuhan bangsa. Tapi di saat yang sama tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang islami. Tetap tahu mana yang benar, mana yang salah. Di zaman Walid,
Ini banyak cerita perilakunya ya, cuma kata penulis ini kebanyakan ceritanya memang buruk ya. Kalau dilihat di Tarikhul Khulafa ini ngeri banget ada khalifah kayak gitu. Ya, tapi tidak sampai kekufuran, Walaupun memang ada riwayat yang menyebutkan dia ini sampai menghina Quran. Tapi diragukan kebenarannya oleh penulis. Lagi-lagi karena memang sejarah narasinya ini terkait Bani Umayyah banyak hadis palsu dan narasinya disusun di zaman Bani Abbasiyah sehingga cukup mencurigakan walaupun tidak semuanya mencurigakan. Setelah itu digantikan Walid oleh Yazid. Memang banyak ya nama Yazid di Bani Umayyah. Banget. Dan Yazid sendiri saudaranya Muawiyah. Jadi Muawiyah sendiri punya saudara namanya Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yazid bin Walid bin Abdul Malik ini dilantik setelah sepupunya, ini nggak saya baca ya, sepupunya Yaknit gitu ya, terbunuh pada tahun 126. Jadi sepupunya ya kurang baik lah akalnya, mentalnya kurang baik. Tapi sangat pendek masa pemerintahannya karena penuh dengan gejolak. Di mana-mana ada pemberontakan. Ada usaha pemberontakan. Bahkan termasuk penduduk Palestina. Sebagian penduduk Palestina berontak, tetapi dipadamkan, relatif belum mengancam sekali, tapi sudah panas ya. Khilafah Bani Umayyah sudah seperti orang yang sudah mulai sering cuci darah, sudah mulai dirawat inap, sudah mulai masuk ICU. Hidup, tetapi sudah mulai satu persatu anggota tubuhnya diamputasi, sudah mulai kehilangan fungsi organ-organ penting tubuhnya. Anda bisa bayangkan seperti itu. Sudah tua, sudah hampir mencapai usia akhirnya. Kemudian sang pemimpinnya kena penyakit taun setelah memimpin hanya 6 bulan. Halaman 210 yang bawah. Kemudian digantikan oleh Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Dia adalah adik dari Yazid. Nah, di saat inilah karena terus-terusan di dalam keluarganya Walid, sehingga kemudian menimbulkan kecemburuan dari keluarganya Marwan bin Hakam yang lain. Karenanya ada seorang kerabat yang namanya Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam ini kemudian distrust ya terhadap Ibrahim ini. Bahkan tidak suka terhadap pemilihan dia sebagai khalifah. Bahkan dia mengancam akan melakukan balas dendam. Lebih-lebih Ibrahim ini kemudian dia melantik orang-orang yang tidak diinginkan oleh Marwan. Sehingga akhirnya berhasillah Marwan bin Muhammad ini kemudian menyudahi kepemimpinan Ibrahim, bahkan memenjarakannya dia. Memenjarakan keluarganya si Ibrahim. Dan Walid bin Yazid sendiri salah satu orang yang merupakan anaknya Yazid, berarti saudaranya atau bukan saudara ya, sepupunya keponakannya si Ibrahim ya, ini dibunuh oleh si Ibrahim. Marwan kemudian pergi ke Damaskus dan Ibrahimnya kabur. Otomatis karena kabur dari pusat pemerintahan dan tidak ketahuan, maka langsunglah Marwan mengumumkan dirinya sebagai khalifah. Dan pemerintahannya sangat singkat, belum menyelesaikan 100 hari pertama khalifah ya. Karena baru 70 hari. Belum masuk TV untuk kemudian disidang ya. Langsung dia. Belum tuh, mungkin acara udah disetting tuh 100 hari Ibrahim. Ya, udah disetting. Tapi belum itu sudah kabur, dia sudah diganti. Ibrahim diganti Marwan bin Muhammad. Dan inilah khalifah terakhir Bani Umayyah. Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam, dia secara perjuangan patut diacungi jempol. Karena meskipun
khilafah dalam kondisi kritis, tetapi beliau berhasil kemudian melakukan perjuangan semampu beliau. Hebat dia, sangat berani dalam berjihad. Karenanya dia digelari himar. Digelari apa? Digelari himar. Himar ya, keledai. Karena gak mikir kalau nyerang. Seperti itu. Baik, nanti masalah berakhirnya kekuasaan ini akan dibahas di awal besok. Sekarang kita lihat apa saja yang disumbangkan oleh Khilafah Umayyah terhadap peradaban dunia. Nah, ini penting. Apa saja yang disumbangkan oleh Khilafah Umayyah terhadap dunia. Yang pertama yang disumbangkan adalah nomor 1, sebuah terobosan besar dalam dunia hadis, yaitu apa tadi? Pembukuan hadis. Pembukuan hadis, bukan penulisan, apalagi baru ada, enggak. Pembukuan hadis. Ini proyek besar. Selain itu juga pematangan konsep semacam universitas. Pematangan konsep mirip universitas. Saat itu disebut dengan madaris atau madrasah. Madrasah di Mekah, madrasah di Basra, di Kufah. Yang berpusat madrasah ini di masjid. Pusatnya di mana? Di masjid-masjid. Dan itu didukung oleh kekhalifahan. Bahkan mereka memberikan tunjangan sendiri kepada para ulama dan juga para penuntut ilmu. Sangat kondusif. Sehingga benar-benar berkembang pesat ilmu di Bani Umayyah ini. Selain itu juga di zaman Bani Umayyah ini juga berkembang sistem pengaturan kota yang semakin baik. Ya, ilmu apa nih? Planologi ya, apa sih? PWK, perencanaan wilayah itu ya, perencanaan wilayah kota ya. Kerjaan anak sipil berarti ya? Iya. Ada jurusan Atau jurusan lagi? Ada jurusan. Apa jurusan? Kalau di TB arsitek. Hah? Arsitektur SAPPK. SPPK. Iya, ada juga PWK. Ya. Ini dikembangkan dan maju sebagai ilmu, dipelajari dan ada ahli-ahlinya, ada sarjana-sarjananya ini di zaman Bani Umayyah. Sehingga Anda jangan bayangkan di masjid tadi hanya diajari Quran hadis saja atau fikih, enggak. Di sana juga ada majelis-majelis mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari di UI ini. Bahkan sebagian keluarga khalifah ini ada yang kemudian jadi dokter, saya pernah sebutkan beberapa kali. Kemudian ada yang jadi pakar kimia, ada yang pakar biologi ke kedokteran sudah, dan perkembangan di bidang teknik lainnya, Karenanya uang dinar dan dirham sendiri diproduksinya mulai oleh Islam ini di zaman siapa? Bani Umayyah. Berarti kan memang sudah ada itu, ya. Berarti metal sudah ada tuh, sarjana metal. Sarjana metal udah ada. Ngolah emas dan perak kan gitu. Berarti juga sudah ada kemudian ilmu yang membahas masalah moneter gitu ya. Masalah fiskal sudah ada berarti. Karena kan tentu saja mengeluarkan uang tidak main-main, kan ada perhitungannya, ya enggak? Mana anak FEB kan gitu, ada main perhitungannya. Selain itu juga tadi bicara, oh iya, di zaman Bani Umayyah ini militer semakin kuat karena meneruskan proyeknya Utsman bin Affan, yaitu proyek apa? Pasukan laut, proyek pasukan laut sampai laut tengah, laut Mediterania ini, ya itu sudah relatif praktis dikuasai kaum muslimin walaupun belum secara utuh. Karena Romawi sudah mulai sering kalah di laut tengah. Padahal tadinya laut tersebut namanya adalah laut Romawi. Laut Romawi. Pembangunan, ilmu pengetahuan, ekonomi. Oh iya. Pemasukan negara Baitul Mal ini juga dimaksimalkan. Dan Anda jangan bayangkan Baitul Mal isinya infak sedekah. Enggak. Baitul Mal ya ada infak sedekahnya, tapi zakat dimaksimalkan. Zakatnya tidak hanya zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, peternakan. Kemudian ada konsep namanya jamarik. Ada apa? Jamarik. Jamarik adalah semacam bea cukai hari ini. Jadi kalau ada pedagang Romawi ingin melintas
ingin menjual barangnya, maka ada tambahan biaya, yaitu jamarik namanya, seperti bea cukai hari ini. Juga pemasukan negara ini maksimal dari sisi pertanian. Jadi Bani Umayyah ini maksimal juga dia agrarianya. Lebih-lebih karena menguasai wilayah-wilayah subur seperti Irak, Mesir, Andalusia. Bahkan kalau seandainya Anda lihat negara-negara tersebut sekarang memiliki hasil tani ini, hasil perkebunan ini, maka itu semua dihasilkan bahkan semenjak zaman Umayyah. Yang pada akhirnya kemudian berkesimpulan bahwasanya Khalifahan Bani Umayyah ini kekhilafan yang salah satu yang terbaik. Lebih-lebih mereka di generasi tabi'in, yang generasi Rasul puji. Karenanya sekalipun Anda mendapat kekurangan, tetapi tetap saja karena mereka melandaskan diri mereka dan hukum-hukum mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka kebaikan yang akan diperoleh, keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, meskipun ada kekurangan. Demikian barangkali kita bahas pada siang hari ini. Silakan kemudian menyiapkan diri untuk menutup bukunya. Kemudian menyiapkan, nggak usah siapin kertas, sudah ada soalnya. Siapkan saja mental. Saya serahkan ke panitia, silakan. Baca dulu. Iya. Tes. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Jadi alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan dars hari ini, dan seperti biasa di penghujung dars akan ada kuis. Kali ini kuisnya berjumlah 10 soal, tapi masih dengan komposisi yang sama, jawabannya benar dan salah, dan dikerjakannya sampai 11.40 ya? Sampai pukul 11.40 seperti kemarin. Bagi yang sudah menerima soalnya bisa langsung dikerjakan. Untuk yang ikhwan dikumpulkan ke Ane, yang akhwat dikumpulkan ke panitia yang akhwatnya. Sekian, terima kasih dan selamat mengerjakan.